Analisis musik dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan nama anggota Pratistaka Asminuraya absen 25, Ros Alia Dinda Artanti absen 26, Rosinda Ajeng Effendi absen 27, Sarah Aulia Rosi absen 28, Sofi Indra Pramana absen 29, dan Suci Widiani absen 30. Lagu yang akan kita analisis adalah lagu berjudul Runtuh. Tahapan yang pertama, analisis deskriptif, akan dijelaskan oleh Ros Alia Dinda Artanti. Feby Putri dan Fiersa Bersari merupakan dua penyanyi Indonesia yang mengusung genre pop indie dengan lagu-lagu populer. Pada akhir tahun 2021 lalu, Feby Putri dengan Fiersa Bersari berkolaborasi dengan menyanyikan lagu berjudul Runtuh. Runtuh menjadi lagu kolaborasi populer, terlihat dari jumlah pendengar lagu di platform streaming Spotify yang telah mencapai 100 juta lebih. Video live session yang dirilis pada tahun lalu juga telah ditonton sebanyak 44 juta kali di kanal YouTube milik Feby Putri. Lagu ini ditulis dan dikomposori oleh Fiersa Bersari dan Feby Putri. Produser oleh Sutenu Besari, musik produser oleh Owi Norki, arranger oleh Owi Norki, Adam Febrian, dan Disa Hasmasta. Ketika kau lelah, berhentilah dulu, beri ruang, beri waktu. Mereka bilang syukurilah saja, padahal rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Ha 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 ha. Yang kedua, analisis formal akan dijelaskan oleh Sofi Indra Pramana, dan untuk struktur atau bagian dijelaskan oleh Suci Widiani. Nada dalam lagu Runtuh didominasi oleh suara petikan gitar akustik dan keyboard. Harmonisasi suara antara Feby dan Fiersa disertai drumpet menghasilkan perpaduan nada yang menyentuh, membuat pendengar merasakan keindahan sebuah lagu. Dapat dilihat pada menit 3.04. Kemudian pada bagian klimaksnya, dinamika lagu yang dihasilkan awalnya lembut, hingga bersemangat dipadukan dengan alunan musik gitar elektrik, gitar akustik, keyboard, bass synthesizer, dan drumpet, disertai 7 pengiring suara termasuk Feby dan Fiersa, dengan warna suara di live session yang menyentuh perasaan pendengar. Dapat dilihat pada menit 3.40. Struktur atau prosedur lagu Runtuh menggunakan bagian A, B, C, A, B, C, D, C, E. Untuk verse 1 sebagai A, pre-chorus sebagai B, ref atau chorus sebagai C, verse 2 sebagai A, pre-chorus sebagai B, ref atau chorus sebagai C, bridge sebagai D, ref atau chorus sebagai C, dan outro sebagai E. Yang ketiga, interpretasi akan dijelaskan oleh Rosinda Ajeng dan Pratistaka. Pada bait pertama lagu Runtuh ini menceritakan tentang seorang yang mungkin bisa dibilang sedang merasa kecewa karena tidak berguna, merasa gagal dalam mengupayakan untuk sembuh dari keadaan tersebut. Intinya, seseorang itu sedang sangat terpuruk. Terkadang lingkungan memaksakan untuk terlihat bahagia. Ternyata merelakan tidak selalu menjadi hal yang mudah untuk setiap manusia. Ketika mereka meminta tawa,
Ada yang menyarankan untuk ikhlasin aja. Merelakan sesuatu yang sebelumnya sangat berharga atau berarti, itu bukanlah hal ringan, tak semudah kata-kata, yang artinya, untuk melepaskan sesuatu hal besar, masih memerlukan usaha yang besar juga. Jadi, jangan menyepelekan atau memukul sama rata semua masalah, karena setiap masalah memiliki tekanan yang berbeda dan memerlukan solusi yang berbeda pula. Pada bagian ref lagu runtuh ini bercerita tentang jawaban kepada kepedulian orang lain yang sebelumnya memiliki beraneka macam saran, bahwa aku tidak apa-apa, tak usah khawatir karena rasa khawatirmu malah menambah beban untukku, dan apakah aku boleh meminta sedikit waktu? Aku ingin menangis sebentar saja, mungkin dengan menangis dapat sedikit meringankan bebanku, sebelum aku kembali menjadi pembohong ahli dengan topeng bahagia palsuku lagi. Dan pada akhirnya kita semua adalah sama, masing-masing dari kita pasti memiliki suatu masalah. Dan setiap manusia yang memiliki masalah pasti ada kalanya berusaha untuk menutupi masalahnya dengan senyuman palsunya. Setiap orang pasti ingin bisa terbebas dari masalahnya masing-masing. Namun setiap orang tersebut terkadang sulit untuk menemukan solusi yang tepat dan lebih memilih menangis atau menyendiri untuk meringankan lukanya dan berharap rasa itu bisa sembuh sendiri seiring berjalannya waktu. Kita hanya manusia yang terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis? Ku tak ingin lagi membohongi diri. Ku ingin belajar menerima diri. Dan pada bagian evaluasi akan dijelaskan oleh Sarah Aulia Rosi. Kebutuhan orang itu berbeda-beda. Terkadang ada seseorang yang hanya membutuhkan untuk didengar, dilihat, dipupuk, disenyumin, maupun didiamkan saja. Tidak semua orang membutuhkan solusi atau kata-kata bijak. Malah bisa saja kata-kata bijakmu itu bisa lebih melukai dan membebani seseorang tersebut. Tidak apa-apa untuk menangis atau bersedih. Manusia berhak untuk bersedih dan merasa bahwa dirinya tidak baik-baik saja. Terlalu sering berpura-pura bahagia dan menahan diri untuk tidak menangis justru sama saja dengan membohongi diri sendiri. Kadang, kita merasa sudah sangat lelah akan ekspektasi orang lain terhadap diri kita. Rela tak semudah kata yang bisa diartikan bahwa anggapan orang lain terhadap diri kita itu biasa saja. Padahal, suatu masalah yang menimpa kita sudah beda lagi rasanya jika dialami oleh tiap-tiap orang. Membohongi diri di depan banyak orang agar masalahnya tidak dianggap remeh orang lain. Namun mungkin suatu hari nanti kita akan belajar untuk tidak membohongi diri lagi dan akan menunjukkan suasana hati sebenarnya kepada orang lain. Meskipun liriknya mungkin terdengar menyedihkan, tetapi lagu tersebut bisa menjadi salah satu pengingat bahwa saat bersedih tunjukkan saja kepada orang lain dan diri sendiri. Tidak perlu merasa harus selalu bahagia. Sekian analisis dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.